Halo semuanya, selamat datang kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai iklan. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kira-kira selama ini iklan apa sih yang paling berkesan bagi kamu? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, jika kita membahas iklan, ini ada beberapa pihak yang menggunakan iklan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi, iklan itu ada manfaatnya ya. Nah, untuk pemerintah, biasanya iklan ini digunakan untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Kalau untuk orang perorangan, biasanya untuk membeli dan menjual barang-barang milik pribadi. Lalu ada lagi nih, perusahaan bisnis komersial biasanya menggunakan iklan ini untuk menjual barang dan jasanya. Dan di perkantoran, biasanya iklan digunakan untuk mendapatkan karyawan baru. Seperti itu ya. Oh iya, kalau kita membahas mengenai iklan, kita ini tidak akan lepas dari yang namanya slogan dan poster. Hal tersebut disebabkan adanya keberagaman bentuk dan penyajian iklan di masyarakat. Jadi, kita tidak perlu kaget lagi ya jika di dalam pembelajaran kali ini ada istilah slogan dan poster. Di sini ada pengertian slogan, yaitu perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup ya. Itu bisa juga disebut prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan ini sering juga disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Jadi kalau misalnya iklan itu dia biasanya banyak kata-katanya, nah slogan ini biasanya lebih singkat lagi kata-katanya. Contohnya seperti apa ya? Coba kita lihat. Ini ada 3 ya. Yang pertama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Lalu ada lagi yang kedua, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini udah sering sekali kita dengar ya. Dan yang terakhir, tiada hari tanpa prestasi. Jadi, kita menggunakan kata-kata yang lebih singkat ya kalau di slogan itu, tapi maknanya mendalam. Silakan kalian dapat membaca maknanya ya. Kemudian poster. Poster adalah plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Ini pasti kalian sering lihat nih. Biasanya poster ini banyak kok kita temukan di sekolah, atau kita temukan di puskesmas atau di rumah sakit. Banyak ya? Nah, poster hampir sama dengan iklan, yakni pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster lazimnya dipasang di tempat-tempat umum. Poster juga hampir sama dengan iklan ataupun slogan dalam hal bahasanya. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, ini contoh poster yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Lampung Tengah. Ini kira-kira tentang apa ya? Oke, kita masuk ke bagian intinya ya, yaitu mengenai iklan. Nah, iklan ini adalah teks yang mendorong, membujuk halayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan juga dapat diartikan sebagai pemberitahuan kepada halayak mengenai suatu barang dan jasa. Pasti sudah kenal ya, iklan kan banyak sekali di kehidupan kita. Nah, ada unsur-unsur pembentuk iklan yang perlu kita ketahui. Ada 6. Yang pertama sumber, lalu pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Sumber itu, ya seperti yang kita tahu ya, ia adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Jadi, jika kita melihat ada iklan yang tampil di televisi,
pasti itu ada seseorang di balik iklan tersebut. Kemudian ada pesan, yaitu informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal maupun pesan non-verbal. Jadi nanti kita bisa lihat nih, kita bisa dengar, oh pesan itu disampaikan secara langsung atau melalui tulisan atau melalui gambar-gambar. Kemudian ada media, yaitu sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Kalau sekarang kita itu sering melihat iklan di ponsel kita, di situs-situs yang kita kunjungi. Jadi sekarang lebih banyak lagi nih media-media iklan yang ada di sekitar kita. Kemudian ada penerima, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran suatu objek iklan. Iklan itu punya tujuannya loh. Jika kalian menonton film kartun di hari Minggu, kalian merasa tidak kalau iklan-iklannya itu semuanya iklan tentang makanan anak-anak atau baju anak-anak atau buku anak-anak? Ya, berarti memang ada tujuannya, ada targetnya. Hari Minggu pagi pasti yang banyak menonton televisi yaitu anak-anak. Oleh karena itu, iklannya pun dibuat iklan anak-anak agar anak-anak itu tertarik untuk membeli apa yang mereka iklankan. Kemudian ada efek, yaitu perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Wah, ini jelas sekali ya, ketika ada iklan layanan masyarakat mengenai penularan virus COVID. Nah, ini sudah pasti ketika ada iklan itu, diharapkan masyarakat itu lebih peduli agar tidak terkena atau bahkan menyebarkan virus tersebut ya. Yang terakhir ada umpan balik, yaitu tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Nah, jadi nanti setelah ada efeknya, setelah ada perubahan yang terjadi pada penerima pesannya itu, diharapkan juga nanti orang-orang yang menerima pesan tadi bakal ada timbal baliknya gitu. Nah, jika iklannya mengenai suatu barang yang dijual, diharapkan orang itu akhirnya membeli barang tersebut. Lalu ada juga nih unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Nah, dari sini nih kita bisa membedakan ketiganya dengan jauh lebih mudah. Nah, ini yang pertama adalah iklan ya. Iklan ini memadukan unsur gambar dengan kata-kata, unsur gerak, dan suara. Jadi iklan ini sepertinya lengkap ya. Lalu yang kedua ada slogan. Nah, kalau slogan ini, ia hanya mengutamakan kata-kata. Jadi slogan ini berfokus pada kata-kata. Nah, lalu kalau poster ini, dia lebih mengutamakan kekuatan gambar dan kata-kata, karena dia dipajangnya di tempat umum. Kan kalau misalnya iklan itu, kalau kita hanya melihatnya iklan yang bergerak ya, seperti di televisi, itu kan tidak mungkin kita bisa melihatnya di tembok-tembok di pinggir jalan ya. Nah, oleh karena itu, kekuatan poster itu di gambarnya juga di tulisannya, agar dia itu bisa ditempatkan di mana saja. Jadi bentuknya itu berupa gambar. Nah, ini ada tabelnya ya, silahkan kalian pelajari. Kemudian ada jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Ini ada 3, ada iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Dari namanya kita sudah bisa lihat ya, kalau iklan pemberitahuan berarti iklan tersebut untuk memberitahukan suatu hal kepada kita, kepada masyarakat banyak. Nah, jika iklan layanan masyarakat ini biasanya mengenai pelayanan kegawat daruratan, atau kontak-kontak yang mungkin dapat masyarakat hubungi ketika membutuhkan sesuatu. Misalnya Satgas COVID atau pemadam kebakaran, ini juga kadang muncul di iklan. Lalu ada iklan penawaran. Iklan penawaran ini tidak jauh dari jual beli biasanya. Kemudian kita akan membahas penyimpulan maksud suatu iklan. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu iklan strategis, lalu yang kedua iklan taktis. Iklan strategis ini
biasanya digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. Jadi, iklan ini itu ingin masyarakat itu tahu dulu perusahaannya, baru apa yang mereka tawarkan. Misalnya ada perusahaan permen. Nah, mereka itu ingin perusahaannya dulu yang terkenal, baru permennya. Nah, yang selanjutnya ada iklan taktis. Iklan ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek dengan memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama. Ini biasanya kita temukan dalam bentuk diskon. Misal ada iklan mengenai buku tulis. Nah, iklan itu diadakan 1 minggu sebelum tahun ajaran baru dimulai. Nah, jika ada diskon, pasti kan kita itu berbondong-bondong untuk memiliki buku tulis tersebut. Oleh karena itu, ini ada jangka waktunya ya. Oh ya, iklan ini juga memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi transformasional. Dalam hal ini, iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, atau teknik-teknik mencapai kesuksesan. Misalnya ada 2 perusahaan ojek online. Yang pertama terkenal misalnya Ojek A. Tetapi, Ojek B ini tidak menyerah. Ia akhirnya membuat iklan-iklan yang menarik sehingga masyarakat itu berubah pola pikirnya. Yang awalnya lebih memilih Ojek A, akhirnya mereka memilih Ojek B. Mungkin dengan diskon-diskon tertentu, atau mungkin ada hari-hari tertentu yang membuat mereka jauh lebih murah harganya. Selanjutnya, ada fungsi informasional. Di sini, iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Jadi untuk yang satu ini, iklannya itu lebih memfokuskan manfaat-manfaat yang mungkin akan diperoleh oleh pembelinya nanti, oleh konsumennya nanti. Lalu ada pola-pola penyajian iklan. Yang pertama, ada iklan media cetak. Nah, biasanya iklan media cetak ini kita temukan di koran, di tabloid, atau di majalah. Nah, iklan media cetak ini biasanya ada 2 sih yang udah kita kenal. Yang pertama itu iklan baris, yang kedua iklan kolom. Ini bisa kalian lihat ya, iklan baris itu yang gambarnya ada di sebelah kiri, dan iklan kolom itu yang gambarnya ada di sebelah kanan. Kalau iklan baris itu biasanya dia bentuknya kata-kata, tapi kalau iklan kolom itu biasanya dia ada gambarnya dan dipisahkan oleh garis-garis pinggir. Jadi kita bisa fokus ke dalam apa yang mereka iklankan. Lalu yang kedua ada iklan elektronik. Siapa di sini yang masih mendengarkan radio? Kalau masih ada, pasti kalian tahu ya, di radio itu ada juga iklan. Nah, iklan di radio ini, karena dia berupa suara, akhirnya mereka itu mengandalkan efek suara, baik itu berupa tuturan, musik, ataupun bunyi-bunyi, untuk menarik konsumennya. Agak mirip dengan televisi juga, tetapi di televisi, ia sudah ada gambar bergeraknya ya. Jadi kita akan lebih jelas lagi nih, produknya bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa jika ditayangkan di televisi. Lalu ada lagi nih iklan yang ditempatkannya di tempat yang khusus ya, yaitu iklan film. Nah, biasanya iklan film ini diputar di bioskop ya, di sinema, sebelum film utamanya dimulai. Siapa yang sudah kangen nonton di bioskop? Sama seperti teks-teks yang lain ya, iklan juga memiliki struktur. Yang pertama, pengenalan produk. Lalu disusul oleh pernyataan persuasif. Jadi, sebelum kita mengiklankan sesuatu, ada baiknya kita memperkenalkan dulu. Ini loh produk kita mau ngejual ini loh, kita mau menawarkan jasa ini loh. Lalu kemudian, setelah mereka kita anggap mengenali produk kita, lalu kita ajak, ayo kapan dong mau beli? Ayo beli dong gitu, ada promo
2 gratis 1 gitu, ada promo 10.000 dapat 3. Seperti itu ya. Dengan begitu, kita mengharapkan konsumen itu paham betul dengan produk kita, paham dengan manfaatnya, akhirnya mereka mau membeli apa yang kita jual. Nah, dalam menulis iklan atau membuat iklan, itu pasti ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama, bahasanya persuasif. Sudah jelas ya, karena kita menawarkan sesuatu, pasti kita itu akan mengajak konsumen dengan berbagai macam cara untuk membeli produk yang kita jual, untuk mengikuti apa keinginan kita. Misalnya jika kita ingin membuat orang-orang peduli terhadap lingkungan. Nah, kita kan pasti mengajak mereka ya, tapi mengajaknya mungkin dengan terang-terangan, atau bisa juga mengajaknya dengan memberikan foto-foto atau video-video atau berita-berita mengenai dampak kerusakan lingkungan sehingga mereka tersadar dan akhirnya ingin menyelamatkan lingkungan juga. Lalu ada bahasa yang imperatif. Jika persuasif itu mengajak, maka imperatif ini lebih ke dorongan, permintaan, atau larangan. Nah, dalam proses menyelamatkan lingkungan hidup, selain mengajak masyarakat untuk peduli, pasti kita juga akan melarang masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan lingkungan. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, itu kan berarti sudah menggunakan bahasa yang imperatif. Lalu kita juga harus menggunakan bahasa yang sederhana, karena kita itu ingin mendapatkan target sebanyak-banyaknya. Jadi semakin sederhana bahasa kita, itu akan semakin banyak orang yang terkena dampaknya, ya. Jika kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlampau ilmiah, mungkin beberapa orang awam tidak akan mengerti. Oleh karena itu, kita menggunakan bahasa yang sederhana. Nah, jika diringkas, kaidah kebahasan teks iklan ini ada 5 ya, persuasif, ringkas, berkesan positif, imperatif, dan berima puitis. Jadi berima puitis itu enak untuk didengar ya, karena iklannya itu kata-katanya bagus dan tersusun rapi. Baik, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.